Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap penuh semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali tentang IPA. Kemarin, pada pertemuan kemarin, kalian sudah mempelajari klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup. Nah, dari pertemuan yang kemarin kalian sudah mengetahui bahwa makhluk atau benda di seluruh alam ini itu dikelompokkan atau dibedakan menjadi dua, yakni makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, makhluk hidup mempunyai ciri-ciri makhluk hidup yang berbeda dengan makhluk tak hidup, di mana makhluk tak hidup tidak mempunyai ciri-ciri makhluk hidup atau ciri-ciri hidup. Nah, lalu apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Kemarin sudah kalian pelajari, di antaranya adalah bernapas, bergerak, peka terhadap rangsang, membutuhkan nutrisi, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut klasifikasi makhluk hidup tersebut. Nah, baik anak-anak, kali ini kompetensi dasar kita masih sama dengan yang kemarin, yakni mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati, dan yang kedua yakni menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Nah, untuk kali ini tujuan pembelajaran kita adalah satu, jadi diharapkan setelah melakukan atau setelah mempelajari klasifikasi makhluk hidup ini nanti, kalian diharapkan dapat melakukan pengamatan terhadap berbagai makhluk hidup di sekitar kalian. Kemudian tujuan yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup di sekitarnya. Yang ketiga, diharapkan kalian atau peserta didik mampu menjelaskan tujuan klasifikasi. Yang keempat, diharapkan kalian bisa atau dapat mendeskripsikan dasar-dasar klasifikasi. Yang kelima, diharapkan kalian bisa mendeskripsikan prinsip-prinsip klasifikasi. Dan yang keenam, diharapkan kalian nanti mampu untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Nah, itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, anak-anak, tolong kalian perhatikan gambar berikut. Ini ada dua bunga lili yang berbeda. Kalian amati dua bunga ini, dua tumbuhan ini, ya, masing-masing memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nah, untuk yang bunga lili yang sebelah kiri, lili putih, ini bunganya berwarna putih bergaris merah. Nah, itu perbedaannya. Kemudian yang satu untuk lili merah itu bunganya berwarna merah. Tetapi keduanya mempunyai ciri-ciri yang sama. Ya, ciri-ciri yang sama. Apa ciri-ciri yang sama tersebut? Kita lihat untuk bagian mahkota bunga, baik lili putih maupun lili merah, ternyata daun mahkotanya itu ada 6. Jadi tersusun oleh 6 daun mahkota. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demikian juga untuk lili merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian juga daunnya.
daunnya hampir sama, ya, daunnya panjang gitu. Nah, ini juga panjang. Nah, itu untuk dua tanaman, lili putih dan lili merah. Nah, sekarang kita perhatikan berikutnya untuk bunga sepatu. Nah, untuk bunga sepatu ini kita lihat ciri-cirinya, ya, bunganya tetap sama berwarna merah dengan lili merah tadi ya. Tetapi nanti ada beberapa perbedaan. Kita lihat perbedaannya. Untuk bunga sepatu ini ternyata mahkotanya itu tersusun oleh 5 daun mahkota. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat daunnya. Ternyata daunnya berbeda dengan bunga lili tadi. Daunnya dia tidak berbentuk panjang seperti tadi. Jadi ternyata tumbuhan ini mempunyai perbedaan ya, dengan yang sebelumnya. Nah, lalu bagaimana cara mengelompokkan tumbuhan? Tumbuhan dapat dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Misalnya bentuk daun, bentuk akar, bentuk bunga, bentuk batang, dan lain-lainnya. Tumbuhan juga dapat dikelompokkan berdasarkan manfaatnya, misalnya untuk bahan makanan, untuk tanaman hias, untuk pakan ternak, dan lain-lain. Jadi kita bisa mengelompokkan tumbuhan dengan berbagai cara, bisa dengan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri, atau bisa juga dengan berdasarkan manfaatnya. Nah, kalian mungkin bisa mengelompokkan dengan cara yang lain. Berikutnya kita perhatikan hewan berikut ini. Ini nyamuk, kemudian ini kaki seribu, atau kalau dalam bahasa Jawa disebut dengan keluwing. Nah, pernah melihatnya kan? Nah, bagaimana dua hewan ini ciri-cirinya? Kalau nyamuk kita lihat, ini nyamuk, tubuhnya seperti ini, dia mempunyai kaki yang ya, seperti ini ya kakinya. Berapa jumlah kakinya? Nah, jumlah kakinya ada 3 pasang atau 6. Kemudian nyamuk ini mempunyai sayap. Kemudian dia mempunyai mulut yang seperti ini bentuknya. Nah, bagaimana dengan kaki seribu? Nah, dia punya kaki yang jumlahnya 1000. Ya, jadi maksudnya banyak sekali kakinya. Berbeda dengan nyamuk yang tadi jumlah kakinya hanya 3 pasang. Nah, jumlah kaki 1000 ini 1000. Ya, atau banyak begitu ya. Nah, bagaimana cara mengelompokkan hewan? Nah, hewan anak-anak dapat dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki oleh hewan tersebut. Misalnya, apakah tubuhnya tertutup rambut atau tidak? Memiliki sayap atau tidak? Berapa jumlah kakinya? Dan lain-lain. Ya, kalian bisa mencari sendiri ciri apa yang bisa kita pakai. Nah, kemudian berikutnya, hewan juga dapat dikelompokkan berdasarkan tempat hidupnya. Apakah dia hidup di air atau di darat? Hewan dapat juga dikelompokkan berdasarkan makanannya. Apakah dia pemakan tumbuhan atau herbivora? Apakah dia pemakan hewan lain atau karnivora? Atau dia memakan kedua-duanya, memakan hewan dan juga memakan tumbuhan atau yang disebut dengan omnivora. Jadi itu pengelompokan hewan bisa dengan cara persamaan dan perbedaan ciri, bisa berdasarkan tempat hidupnya, bisa berdasarkan jenis makanannya, dan bisa juga dengan cara yang lain. Nah, anak-anak sebenarnya apa sih tujuan klasifikasi? Jadi kenapa makhluk hidup itu kita kelompok-kelompokkan? Nah, klasifikasi atau pengelompokan itu dilakukan dengan beberapa tujuan. Yang pertama, tujuan klasifikasi adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki.
Jadi tujuannya memang untuk mengelompokkan biar kita tahu dia masuk kelompok mana. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Jadi kita akan tahu, oh kelompok ini ciri-cirinya begini, kelompok ini ciri-cirinya begitu. Nah, kita bisa tahu ciri-ciri dari suatu kelompok atau jenis makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Jadi bukan hanya kalian yang punya kerabat, hewan dan tumbuhan juga punya kerabat. Nah, tujuan klasifikasi ini untuk mengetahui hubungan kekerabatan. Misalnya kita ingin tahu sebenarnya misalnya ada tanaman kelapa dengan tanaman padi dan juga mungkin tanaman kedelai. Ini hubungannya bagaimana? Nah, jauh atau dekat? Nah, itu bisa kita pelajari dalam klasifikasi. Ya, dengan kita mempelajari atau mengamati ciri-ciri dari masing-masing tumbuhan tersebut. Nah, kalau banyak persamaannya, berarti dia berkerabat dekat. Kalau sedikit persamaannya, banyak perbedaannya, berarti dia berkerabat jauh. Nah, itu. Nah, kemudian tujuan klasifikasi yang kelima adalah mempermudah mempelajari makhluk hidup. Jadi kalau kita tahu dia kelompok mana, kita ingin, saya ingin mempelajari misalnya tanaman kedelai. Tanaman kedelai itu dari kelompok yang mana? Nah, kita akan lebih mudah mempelajarinya. Atau kita ingin pelajari tanaman yang kita tidak tahu, dia itu termasuk kelompok mana. Kita amati ciri-cirinya, oh dia kok mirip kelompok ini, berarti dia bisa kita pelajari atau dari kelompoknya tersebut. Nah, itu tujuan klasifikasi. Berikutnya dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Anak-anak, ketika kita mengelompokkan makhluk hidup, kita harus mempunyai dasar yang jelas. Jadi kita tidak bisa mengelompokkan itu sesuka-suka kita, nggak bisa. Nanti kalau kita ditanya, nggak tahu kenapa ini dikelompokkan ini. Ini tidak satu kelompok dengan ini, tidak ada alasannya, tidak boleh. Dalam klasifikasi makhluk hidup, kita harus mempunyai dasar yang jelas. Nah, lalu apa dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup tersebut? Nah, yang pertama, klasifikasi makhluk hidup bisa berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Nah, kemudian yang kedua, klasifikasi makhluk hidup bisa berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Ciri morfologi ini adalah ciri yang bisa dilihat dari luar. Misalnya tadi ketika kita melihat ciri-ciri nyamuk. Nah, ciri-ciri nyamuk tadi kakinya berapa, punya sayap atau tidak, itu kan kelihatan dari luar. Juga bunga lili tadi, warnanya apa, daunnya berbentuk apa, batangnya berbentuk apa. Nah, itu ciri-ciri dari luar atau yang disebut dengan morfologi. Nah, untuk alat dalam atau alat dalam tubuh atau anatomi, kita yang termasuk hal ini adalah misalnya begini, sel-selnya berbentuk bagaimana. Nah, kemudian misalnya kalau itu pada hewan, maka kita lihat di dalamnya, apakah dia bernapas dengan paru-paru atau insang, dia punya paru-paru atau insang, itu alat dalam. Nah, itu berarti namanya anatomi. Jadi kita bisa mengklasifikasikan berdasarkan ciri morfologi dan bisa juga berdasarkan ciri anatomi. Yang ketiga, dasar klasifikasi yang ketiga adalah bisa berdasarkan manfaatnya, ukurannya, tempat hidupnya, dan cara hidupnya. Nah, jadi kita mau pakai yang mana dasarnya harus jelas sehingga tidak membuat kita bingung dan tidak membingungkan orang lain.
berikutnya kita akan pelajari takson. Jadi dalam klasifikasi nanti kita akan sering mengenal istilah takson. Nah, takson itu apa sesungguhnya? Takson itu adalah urutan kelompok-kelompok atau tingkatan dalam klasifikasi atau dalam pengelompokan makhluk hidup. Jadi takson itu tingkatan dalam klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup yang memiliki persamaan ciri dimasukkan dalam satu kelompok. Kemudian makhluk hidup yang memiliki perbedaan dimasukkan dalam kelompok yang lain atau yang berbeda. Jadi, kenapa dia dimasukkan dalam satu kelompok? Itu karena dia punya persamaan. Kenapa dia tidak dimasukkan dalam satu kelompok atau dimasukkan ke kelompok lain? Karena dia mempunyai perbedaan. Nah, jadi itu takson. Nah, berikut adalah urutan takson dalam klasifikasi makhluk hidup. Nah, jadi maksudnya begini. Jadi makhluk hidup itu paling awal dikelompokkan. Misalnya berdasarkan apanya? Misalnya dikelompokkan menjadi dua misalnya, yakni takson hewan dan takson tumbuhan. Nah, kemudian hewan dikelompok-kelompokkan lagi. Tumbuhan juga dikelompok-kelompokkan lagi. Nah, kemudian kelompok hewan tadi dikelompok-kelompokkan lagi. Kelompok tumbuhan tadi juga dikelompok-kelompokkan lagi. Terus seperti itu. Nah, akhirnya akan membentuk urutan yang disebut dengan takson tadi. Nah, yang pertama ya, untuk takson hewan, jadi hewan itu ya, urutan yang pertamanya adalah kingdom. Nah, kemudian dari kingdom, ya, jadi satu kingdom itu akan dikelompok-kelompokkan menjadi beberapa filum. Tiap filum akan dikelompok-kelompokkan menjadi beberapa kelas. Kemudian kelas-kelas dikelompokkan menjadi ordo. Nah, tiap-tiap ordo dikelompokkan menjadi beberapa famili. Setiap famili dikelompokkan menjadi beberapa genus. Dan tiap-tiap genus nanti akan dikelompok-kelompokkan lagi menjadi beberapa spesies. Demikian juga untuk tumbuhan, tetapi ada perbedaan ya untuk satu takson, yakni kalau pada hewan tadi pengelompokan atau takson yang kedua dari atas adalah filum, pada tumbuhan namanya divisi. Untuk yang lain sama. Nah, kita lihat berikutnya, ini contohnya. Ini ada tanaman jagung ya, dan ini anjing. Ini saya kelompokkan ke dalam taksonnya. Nah, jadi bagaimana klasifikasi tanaman jagung ya, dalam takson urutan takson-takson tadi? Nah, ternyata tanaman jagung itu kalau kita lihat kingdomnya, kingdom ini bisa diistilahkan dengan istilah yang lain adalah kerajaan. Di buku paket kalian bisa melihat istilah lainnya. Jagung ini masuk kingdom atau kerajaan plantae, kerajaan tanaman. Kemudian divisinya adalah spermatofita. Jadi kelompok spermatofita. Tanaman jagung itu masuk kelompok atau divisi spermatofita. Nah, divisi spermatofita itu terdiri dari atau dikelompokkan menjadi beberapa kelas. Nah, jagung itu masuk kelas Monocotyledone. Itu untuk kelas tanaman jagung. Kemudian kelas Monocotyledone ini dikelompokkan menjadi beberapa ordo. Dan tanaman jagung itu masuk ordo Gramineales. Nah,
Ordo Graminales itu dikelompok-kelompokkan menjadi beberapa famili. Nah, jagung tadi masuk ke famili Graminae. Selanjutnya, ya, untuk famili Graminae dikelompok-kelompokkan lagi menjadi beberapa genus. Dan jagung masuk genus Zea. Nah, kemudian genus Zea dikelompok-kelompokkan lagi menjadi beberapa spesies. Masuk, yang jagung masuk ke spesies atau jenis Zea maïs. Jadi, kedudukan taksonomi jagung itu seperti ini. Kingdomnya Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledone, Ordo Graminales, famili Graminae, genus Zea, dan spesies Zea maïs. Demikian juga anjing seperti ini. Kingdomnya berbeda, Animalia, divisinya Chordata, kelas Mammalia, Ordo Carnivora, famili Canidae, genus Canis, dan spesiesnya Canis familiaris. Berikutnya, yang perlu kalian ketahui bahwa urutan takson tadi disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Semakin ke bawah, semakin banyak persamaan yang dimiliki anggotanya dan semakin sedikit perbedaannya. Maksudnya bagaimana? Ini contohnya. Saya punya 3 tanaman, yakni mangga gadung, mangga podang, dan rambutan. Kalian tahu kan mangga gadung dan mangga podang? Mangga gadung itu yang warnanya hijau itu, mangga podang biasanya kalau sudah masak itu berwarna merah atau kekuningan. Nah, ini tabel ini menunjukkan kedudukan taksonomi dari mangga gadung, mangga podang, dan rambutan. Ya. Masing-masing atau ketiganya, baik mangga gadung, mangga podang, dan rambutan, masuk kingdom Plantae, kerajaan tumbuhan. Divisinya sama, Spermatophyta. Kelasnya sama, Dicotyledone. Ordonya pun sama, Sapindales. Kemudian familinya ternyata berbeda. Famili dari mangga gadung adalah Anacardiaceae, mangga podang juga Anacardiaceae. Ini maksudnya bahwa mangga gadung dan mangga podang itu satu famili, yakni Anacardiaceae. Sementara rambutan familinya sudah berbeda. Ya, dia familinya adalah Sapindaceae. Kemudian berikutnya genusnya baik mangga gadung maupun podang Mangifera, spesiesnya pun demikian sama, yakni Mangifera indica. Sementara kalau rambutan sudah mulai dari famili tadi berbeda, otomatis genusnya juga berbeda, yakni genusnya Nepelium dan spesiesnya Nepelium lapaceus. Nah, anak-anak perhatikan, jadi kalau mangga gadung dan mangga podang itu satu kelompok, ya, satu kelompok mulai dari kingdom sampai spesies. Jadi spesiesnya sama. Tapi kalau rambutan itu dengan mangga berbeda, tidak satu spesies, tidak satu genus, tidak satu famili, tapi dia hanya satu ordo. Nah, maka ya, karena mangga gadung dan mangga podang itu satu kelompok spesies, maka maka persamaan antara mangga gadung dan mangga podang itu banyak sekali. Nah, berbeda dengan rambutan yang dia hanya dalam dia sama hanya dalam tingkatan ordo, maka persamaan antara mangga gadung dengan rambutan persamaannya hanya sedikit. Itu tadi maksudnya. Kalau persamaan dia dari satu kelompok di atas, maka persamaannya sedikit. Nah, ini yang sama sampai spesies, persamaannya banyak. Nah, itu maksudnya. Baik.
Anak-anak, berikutnya kita akan membahas tentang kunci determinasi. Apa itu kunci determinasi? Kunci determinasi merupakan cara atau langkah untuk mengenal organisme atau makhluk hidup dan mengelompokkannya pada suatu takson. Nah, kunci determinasi ini berisi uraian atau keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurutan mulai dari ciri umum hingga ciri khusus untuk menentukan suatu jenis makhluk hidup. Jadi, kunci determinasi ini ya, salah satu bentuknya adalah kunci dikotomi. Jadi kunci determinasi itu banyak sekali, salah satunya adalah kunci dikotomi. Jadi intinya begini, kunci determinasi itu ya, merupakan kunci untuk menentukan, mendeterminasi ya, suatu tumbuhan itu masuk kelompok mana. Jadi para ahli biologi, khususnya ahli botani, ya, itu sudah mengelompokkan tumbuhan. Ya. Kalau ahli biologi ya berarti mengelompokkan makhluk hidup itu dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Nah, kita bisa menggunakan kunci yang dibuat oleh para ahli biologi tadi, atau khususnya mereka disebut dengan ahli taksonomi, ahli pengelompokan tumbuhan, ahli pengelompokan makhluk hidup. Nah, ahli taksonomi sudah membuat kunci, kita tinggal memakainya. Nah, untuk mengetahui suatu makhluk hidup itu masuk ke kelompok mana dalam suatu takson tertentu. Nah, kita pakai kunci itu. Nah, namanya kunci determinasi. Nah, baik, berikutnya tadi saya sampaikan bahwa salah satu kunci determinasi adalah kunci dikotomi. Nah, kunci dikotomi ini berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Nah, ini contohnya. Kita akan mengelompokkan 3 tanaman, yaitu tanaman kelapa, bunga mawar, dan jagung. Ini kelapa, bunga mawar, dan jagung. Nah, berdasarkan bentuk daun dibedakan menjadi 2. Misalnya kita melihatnya dari ciri bentuk daun. Bagaimana daun kelapa, bagaimana daun bunga mawar, bagaimana daun tanaman jagung, kalian sudah tahu semua kan? Nah, kita ingin mengelompokkannya berdasarkan bentuk daun. Nah, kita mengelompokkannya menjadi 2, yaitu daun yang berbentuk pita atau panjang dan daun yang tidak berbentuk pita. Nah, jadi ini namanya mengelompokkan secara dikotomi atau 2 kutub. Jadi satu berbentuk pita, yang satu tidak berbentuk pita. Yang daunnya berbentuk pita itu adalah tanaman kelapa dan jagung. Sementara mawar daunnya tidak berbentuk pita, jadi berdasarkan bentuk daun tadi secara dikotomi kita mendapatkan 2 kelompok tanaman dari 3 ini ya, yakni tanaman dengan daun berbentuk pita dan tanaman dengan daun tidak berbentuk pita. Itu maksudnya dikotomi, 2 kutub. Nah, ini adalah contoh kunci dikotomi. Kalian bisa melihatnya di buku paket, ya, tapi lihat di sini. Jadi ini begini maksudnya. Ada tumbuhan lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Nah, kita punya 6 tanaman ini. Kita mau mengelompokkannya secara dikotomi, 2 kutub. Nah, yang pertama, kita lihat berdasarkan sporanya. Nah, karena dikotomi, maka kita kelompokkan menjadi tanaman yang berspora
dan tanaman yang tidak berspora. Tanaman yang berspora itu kita kelompokkan dalam kelompok 1A. Tanaman yang tidak berspora 1B. Nah, yang berspora, yang masuk tanaman berspora adalah suplir dan lumut. Kemudian yang tidak berspora, jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Nah, kemudian untuk tanaman berspora dikelompokkan lagi menjadi 2 lagi, yakni dengan melihat batangnya. Ada yang berbatang jelas, dimasukkan ke kelompok 2A, ada yang berbatang tidak jelas. Nah, yang berbatang jelas suplir, yang tidak berbatang jelas lumut. Nah, sudah berhenti sampai di sini untuk tanaman yang berspora, karena kita sudah ketemu suplir dan lumut. Kemudian untuk kelompok tanaman yang tidak berspora, kita kelompokkan lagi berdasarkan bijinya. Apakah bijinya tertutup atau bijinya terbuka? Nah, yang berbiji tertutup, ternyata yang masuk ke biji tertutup adalah jagung, kedelai, dan terong. Yang masuk ke kelompok biji terbuka adalah melinjo. Nah, kemudian karena ini yang biji tertutup masih ada 3, kita bisa mengelompokkan lagi berdasarkan keping bijinya. Nah, kita kelompokkan menjadi 2, ya. Tanaman yang berbiji keping 2 dan tanaman yang berbiji keping 1. Kelompok tanaman yang berbiji keping 2 adalah kedelai dan terong. Tanaman yang berbiji keping 1 adalah jagung. Nah, kemudian yang berkeping 2 itu kita kelompokkan lagi berdasarkan bunganya. Ada yang berbunga kupu-kupu atau kedelai. Yang termasuk berbunga kupu-kupu adalah kedelai. Kemudian yang kedua, ini yang tidak berbunga kupu-kupu, di sini berbunga terompet adalah terong. Nah, sehingga semua sudah masuk ke dalam kelompok masing-masing. Ini namanya adalah kunci dikotomi. Nah, dari kunci dikotomi tadi kita bisa menjadi atau menulisnya menjadi kunci determinasi. Jadi kalau kunci determinasi ini dalam bentuk uraian kalimat-kalimat. Jadi sama dengan tadi, yang pertama kita mengelompokkannya berdasarkan ada atau tidaknya spora. Nah, tumbuhan yang berspora A, kemudian yang 1B tumbuhan yang tidak berspora. Kita belum tahu. Kita lanjutkan. Di sini ada kuncinya. Jika tumbuhan tersebut berspora, kita melihat keterangan yang ada di nomor 2A atau nomor 2. Nah, maaf, ini nomor 2 saja. Kemudian tumbuhan yang tidak berspora, kita lihat, kita masuk ke nomor 3. Baik, kita lihat dulu tumbuhan yang berspora, masuk nomor 2. Nah, untuk tumbuhan berspora kita kelompokkan menjadi 2. A, tumbuhan yang berbatang jelas. Jika tumbuhan tersebut berbatang jelas, maka tanaman tersebut adalah suplir. Dan jika tumbuhan itu tidak berbatang jelas, maka tumbuhan tersebut adalah lumut. Berikutnya, untuk tumbuhan dari 1B, di mana tumbuhan tersebut tidak berspora, kita masuk ke nomor 3. Kita masuk ke nomor 3. Jika berbiji, kita lihat bijinya. Jika berbiji tertutup, maka kita menuju nomor 4. Jika berbiji terbuka, kita bisa langsung menentukan bahwa tumbuhan tersebut adalah melinjo. Kemudian jika berbiji tertutup, kita harus menuju ke nomor 4 sini. Nah, untuk tumbuhan berbiji tertutup dikelompokkan lagi menjadi 2, yakni bijinya berkeping 2 atau bijinya berkeping 1.
Jika berkeping 2, kita belum bisa menentukan, kita harus masuk ke nomor 5. Jika berkeping 1, maka kita bisa menentukan bahwa tumbuhan itu tadi adalah jagung. Nah, kemudian untuk yang berbiji keping 2, kita masuk ke nomor 5. Nah, untuk tumbuhan berbiji keping 2, itu dibedakan berdasarkan bunganya, apakah bunganya kupu-kupu atau bukan kupu-kupu. Nah, jika berbunga kupu-kupu, maka tanamannya adalah kedelai. Dan jika tidak berbunga kupu-kupu atau bunganya berbentuk lain, yakni di sini teropet, maka tanaman tersebut adalah terong. Nah, itu adalah kunci determinasi, kunci untuk menentukan suatu tumbuhan atau hewan atau makhluk hidup lain itu masuk ke kelompok. Nah, demikian anak-anak penjelasan dari saya tentang bagaimana klasifikasi makhluk hidup. Saya berharap kalian belajar lagi dengan menyimak video ini atau membaca buku paket atau yang lainnya. Nah, terima kasih, semoga menjadikan kalian dapat lebih paham lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.